hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Kabid Kepemudaan berkisar pada tema Paskibraka 2022 ya. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih ya. Dan pengibaran dan penurunan bendera merah putih ini dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Paskibraka, kemudian hakikat dan makna dari Paskibraka itu sendiri, serta juga termasuk aturan yang mendasarinya. Berikut akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Silahkan Pak Nahrin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini terkait dengan penjelasan terkait dengan apa yang dilakukan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Salah satu diantaranya itu adalah menyiapkan pasukan pengibar bendera, baik untuk penaikan bendera maupun untuk penurunan bendera. Iya. Ya. Paskibraka pada intinya adalah pasukan pengibar bendera yang disiapkan oleh tim pemerintah baik di provinsi, kabupaten, yang tugas utamanya itu adalah untuk melakukan pengibaran bendera pada saat penaikan dan penurunan bendera. Benderanya, maksudnya bendera adalah bendera duplikat bendera pusaka ya. Okay. Terkait dengan dasar hukumnya, aturan untuk Paskibraka ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 0065 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga membuatkan peraturan daerahnya, Peraturan Tanah Laut nomor 4 tahun 2020 tentang kepemudaan olahraga Kabupaten Tanah Laut, di mana di dalam salah satu tugasnya adalah menyiapkan pasukan pengibar bendera untuk di tingkat kabupaten. Iya. Lalu Pak, apa saja nih syarat-syarat menjadi anggota Paskibraka? Ya. Sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ke kabupaten, bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para calon pengibar bendera pusaka. Salah satu diantaranya adalah banyak syarat di sini, warga negara Indonesia juga, sehat jasmani dan rohani, memiliki tinggi badan dan berat badan yang ideal. Untuk laki-laki rata-rata diambil yang 170 ke atas. Dan yang perempuan biasanya dengan tinggi badan minimal 165 ke atas. Dan yang menjadi prioritas utama adalah siswa kelas 10. Atau kalau kita lihat itu adalah masih dalam kelas 1 SLTA. Ya. Baik, kita melihat ya bahwa orang sebagian Pak beranggapan bahwa pasukan pengibar bendera ini Pak, tugasnya tadi seperti yang Bapak sampaikan, mengibarkan dan menurunkan bendera duplikat bendera pusaka ya pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu juga anggota dari pasukan pengibar bendera kita ini juga dididik dan ditempa sedemikian rupa begitu agar mereka menjadi pemuda-pemuda yang handal dan berkarakter. Nah, lalu dalam kegiatan Paskibraka ini apa saja Pak tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada para anggota Paskibraka sehingga tujuan kita untuk mendidik mental spiritual mereka itu dapat dicapai? Di dalam membentuk karakter mereka menjadi karakter yang mempunyai wawasan kebangsaan yang bagus,
sebagai pemuda yang handal. Ini dalam diklat memang juga diberikan materi-materi yang terkait dengan hal tersebut. Artinya wawasan kebangsaannya juga ditempa, kemampuan berbaris-berbarisnya juga harus mumpuni, dan semuanya diharapkan apabila mereka telah lulus di dalam pelatihan, mereka bisa menjadi pribadi yang handal, mempunyai wawasan kebangsaan, dan juga mereka mempunyai attitude yang baik dalam hal untuk kemampuan penurunan dan dalam hal untuk pengibaran bendera tersebut, baik untuk menaikkan benderanya ataupun untuk penurunan benderanya. Iya, artinya mereka setelah kembali ke sekolah diharapkan dapat menjadi pilar ya Pak ya, dapat menjadi pilar dan panutan begitu ya bagi kawan-kawannya di sekolah. Kemudian juga dapat menjadi semacam promosi lah, ya, betul sekali, ya, promosi kepada kawan-kawannya yang mungkin akan berminat nanti menjadi anggota Paskibraka di tahun berikutnya. Kemudian juga menyebarluaskan informasi yang mengenai wawasan kebangsaan tadi. Betul, betul sekali, Ibu. Sangat-sangat tepat. Iya. Nah, lalu artinya nih anggota Paskibraka ini artinya bukan orang sembarangan ya Pak ya? Orang-orang pilihan. Iya. Jadi bukan artinya siapa saja sih bisa gitu ya jadi anggota Paskibraka. Jadi ini adalah orang-orang pilihan, pemuda-pemuda pilihan ya Pak, yang dapat menjadi anggota Paskibraka. Nah, saya ke Bu Wahidah, tahapan-tahapan untuk rekrut anggota Paskibraka ini, kemudian juga tahapan pendidikan yang dilakukan Ibu untuk anggota Paskibraka ini seperti apa Bu? Terkait dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam perekrutan Paskibraka di Kabupaten Tanah Laut khususnya, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga penetapan peserta yang lulus seleksi, yang keempat kami melaksanakan monip dan pelaporan. Ada 4 tahap Bu Nelly yang kita laksanakan. Pada tahap persiapan tentu kita sosialisasi mungkin ya Bu, sosialisasi ke sekolah-sekolah kepada para pemuda ya yang berminat dan berbakat yang memenuhi persyaratan untuk masuk di dalam anggota Paskibraka. Nah, kemudian dilakukan seleksi. Ya, seleksinya ini sendiri seperti apa Bu dan melibatkan siapa saja begitu? Untuk seleksi itu ada beberapa teknis. Yang pertama itu seleksi parade yang meliputi postur tubuh dan tinggi ideal, postur tubuh anak yang memang ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili sekolah sebagai Paskibraka yang akan melaksanakan tugas di Kabupaten Tanah Laut. Setelah itu juga ada seleksi pengetahuan umum, karena tadi seperti yang Pak Kadis sampaikan, seorang Paskibraka itu harus mempunyai attitude, kepribadian yang baik, pengetahuan yang luas, dan berwawasan berwawasan kebangsaan dan bakat yang dimiliki. Untuk seleksi itu kami melibatkan beberapa instansi, baik yang sejajar di pemerintah daerah dan instansi vertikal TNI Polri. Kalau yang sejajar di pemerintah daerah berarti kita melibatkan dari SKPD mana Bu? Dinas Pendidikan itu di bidang kebudayaan yang melaksanakan tes terkait dengan seni budaya bakat. Habis itu dari Kesbangpol terkait dengan wawasan kebangsaan, dari Kementerian Agama terkait dengan wawasan keagamaannya, juga dari sekolah kami kemarin menunjuk dari SMA Negeri 1 Pelehari untuk membantu itu bahasa Inggris. Dan juga tahun ini kita ada khususan melaksanakan psikotes bekerja sama dengan Rumah Sakit Haji Bujasin, tim psikotes dari Rumah Sakit Haji Bujasin, dan tes IT. Tes IT kita masih menggunakan tim teknis yang ada di Dispora internal. Internal, iya. Para pendengar, dengan begitu banyak ya materi yang diseleksi, ya bidang-bidang dan indikator-indikator yang diseleksi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tentu
benar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, bahwa memang yang menjadi anggota Paskibraka ini bukan orang sembarangan begitu ya. Dia adalah orang-orang pilihan. Dan maknanya juga ya, bahwa bendera merah putih itu diperjuangkan ya Pak, diperjuangkan dengan tetes keringat, tetes air mata, harta dan benda, bahkan jiwa dan raga. Iya. Nah, artinya itu juga merupakan sebuah hasil perjuangan yang luar biasa, sehingga untuk memegang dan mengagungkan bendera merah putih itu tidak sembarang orang juga ya. Makanya ini adalah pemuda-pemuda pilihan. Itu patut dipahami ya oleh masyarakat kita ya, bahwa ketika menjadi seorang anggota Paskibraka itu sebuah kebanggaan ya Pak, kebanggaan yang luar biasa, baik bagi si anggota Paskibraka itu sendiri, bagi keluarganya, dan juga bagi teman-temannya begitu ya, sekolahnya begitu. Nah, jadi oleh sebab itu kita berharap ya di sekolah juga dapat memberikan apresiasi terhadap para anggota Paskibraka yang sudah masuk ya menjadi PPI ini. Iya, dan memfungsikan dengan sebaiknya begitu. Oke, lalu Pak, tahun 2022 ini katanya adalah tahun yang cukup memprihatinkan. Sangat betul sekali. Iya, yang cukup memprihatinkan ya, tidak terkecuali dengan formasi dari Paskibraka kita di Kabupaten Tanah Laut ya. Seperti apa Pak formasi kita tahun ini Pak? Kalau melihat formasi yang ada, memang untuk tahun 2022 ini kita formasinya yang cukup minimalis. Iya. Oke. Artinya dari formasi ini kan ada formasi 8, ada formasi 17 dan formasi 45. Iya. Dan kita hanya bisa memilih sampai dengan formasi 17. Oke, 17. Kalau yang tahun-tahun kemarin kita di formasi 45 ya Pak. Iya, oke. Ini apa Pak yang menjadi kendala kita Pak? Ya, pertama-tama memang kita tidak bisa lepas juga dari keterbatasan atau ketersediaan anggaran yang tersedia. Artinya dengan anggaran yang ada, kita berusaha mengefektifkan pelaksanaan diklat Paskibraka ini sesuai dengan kemampuan daerah. Terus yang kedua juga dalam penyusunan rencana kemarin kita juga masih berada di dalam kondisi COVID, betul. Jadi artinya tidak bisa dilaksanakannya formasi 45 karena situasi kondisi daerah memang pada saat kemarin itu kita berada dalam level yang cukup tinggi juga. Iya, betul. Tapi diharapkan ini tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi semangat dan makna. Kita menyelenggarakan kegiatan 17 Agustusnya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI kita yang 77 ini. Betul. Oke. Saya ingat juga nih tahun 2020 kemarin 2021 ya, meskipun formasi kita di formasi 45 ya Pak. Iya, betul. Tapi pasukan kita juga telah dibatasi. Untuk yang bertugas di pengibaran dan di penurunan ya, sehingga kalau tidak salah dulu dibagi dua. Pagi dan sore. Betul, 50-50 ya. Lalu dengan kondisi atau formasi kita dalam minimalis ini Pak, kondisi yang minimalis di formasi 17, ada kendala tidak Pak dalam kita melaksanakan atau kita mengatur dari pasukan pengibar bendera kita ini Pak? Sebenarnya kalau kendala sih yang berarti tidak ada juga. Alhamdulillah cukup baik. Tapi dengan keterbatasan yang ada ya, artinya kita memanfaatkan sumber daya yang ada hanya sebesar 13 orang pelajar dengan 4 pendamping dan danpas. Ini sudah bisa dilaksanakan upacara dengan hikmat. Tapi diharapkan mudah-mudahan tahun 2023 nanti kita kembali ke formasi 45 dan mudah-mudahan bisa lebih meriah dan meriah lagi untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 nanti. Artinya dalam kondisi formasi kita yang 17 ya tidak mengurangi ya Pak makna dan hakikat dari Paskibraka itu sendiri. Betul, Ibu. Nah, lalu tadi disampaikan oleh Pak Kadis ada 4 pendamping ya Pak, ada 4 pendamping. Boleh disampaikan nih Pak dari mana saja gitu? Ini untuk
komandan pasukan itu dari Kompi Senapan C63. Ya? Oke. Terus ada 1 orang danru dari Kompi Senapan C juga. Oke. Atas nama Serda Aswin Pahriyadi dan 2 orang pengawal. Oke. Jadi 1 orang lagi dari Kompi Senapan C623 atas nama Prada Muhammad Baihaki serta 1 orang pengawal dari Polresta Laut atas nama Bribda Ahmadi Khairul Umam. Jadi genap 17 13 dari siswa 4 orang dari Danpas, Danru dan pengawal 2 orang. Oke. Lalu ini sudah masuk diklat ya Pak ya? Ya, sudah betul. memasuki diklat. Diklatnya berapa hari nih Pak? Diklat yang kita laksanakan ini 10 hari. Oke. Ibu. Okay. Dan kebetulan kemarin sudah ada pembukaan kita pada tanggal 9 ya, tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 18 ya Bu Kabit ya. Ya, mudah-mudahan diklat yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan juga akan bisa menghasilkan putra-putri kita yang terbaik. Amin. Sebagai pengibar bendera di kabupaten. Oke. Sedikit juga nih perlu ditambahkan juga Bu Nelly. Untuk tahun ini tim Paskibraka kita yang diutus ke provinsi itu ada 4 orang. Oke. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk Tanah Laut yang bisa mengirimkan 4 orang wakilnya ke provinsi. Iya. Oke. Dari 13 siswa, kemudian juga 4 orang yang dikirim ke provinsi. Ini berarti berasal dari siswa-siswi tingkat SLTA di seluruh Kabupaten Tanah Laut berarti ya Pak ya? Di 11 kecamatan 11 berarti. kecamatan. Apakah merata nih Pak? Misalnya ada kuota gitu, kuota untuk 1 kecamatan ada berapa begitu, ada kuota atau plur gitu sesuai dengan kriteria yang berlangsung? Dalam pelaksanaan seleksi kemarin kita pertama tidak ada kuota per sekolah, kita memilih yang terbaik dari yang baik. Artinya ya mudah-mudahan juga, mohon maaf tidak ada titipan Bu juga. Artinya minta titipan supaya lolos. Dan ini alhamdulillah kita tim panitia konsisten dan konsekuen. Terus yang kedua juga kita memang memilih yang terbaik dari dari siswa-siswa kita yang ada. Dan bahkan yang para peserta kita ini banyak yang berasal dari pelosok kecamatan-kecamatan jauh. Ada yang dari Kintab, dari Jorong, dari Bu Makmur, Kurau. Jadi tidak hanya terfokus di Plehari. Ini kebanggaan juga bagi sekolah-sekolah yang ada. Betul. Kebanggaan juga bahkan oleh masyarakat kecamatannya begitu. Artinya ya kita menanamkan pemahaman nih Pak ya kepada masyarakat kita, para pemuda-pemuda kita, para pelajar kita. Artinya jangan putus harapan ketika Anda berada atau sekolah di pelosok begitu ya, di desa atau di kecamatan begitu ya. Kesempatan untuk menjadi paskibraka ini tetap terbuka dengan lebar. Sangat ya, asalkan memenuhi indikator-indikator yang sudah ditentukan. Baik. Lalu dalam rangka kita menempa dan menjadikan para anggota paskibraka kita ini sebagai pemuda yang tadi berbakat, berkarakter dan pemuda yang handal ini. Dalam kegiatan diklat ini selain daripada penempaan mental dan fisik begitu ya, apa saja nih Bu Kabit materi-materi lain yang diberikan pada saat diklat paskibraka ini? Untuk mengisi kegiatan diklat paskibrakaan ini, untuk materi pengetahuan umumnya juga ada ditambahkan, khususnya di kegiatan malam hari Bu Nelly. Namun tidak seefektif tahun kemarin karena pada malam hari juga digunakan untuk sebagai latihan. Luar biasa. Ada latihan juga di malam hari. Jadi ada 4 materi yang kami tambahkan untuk tahun ini karena keterbatasan waktu. Yang pertama itu kepemimpinan dan nasionalisme, insya Allah nanti malam akan disampaikan oleh Bapak Bupati Tanah Laut. Yang kedua wawasan kebangsaan yang akan diberikan oleh perwakilan dari Kodim 1009, pemuda dan narkotika dari BNN, dan kepemudaan
Kepemudaan dan Keolahragaan dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Mungkin itu Nelly. Oke, luar biasa. Sangat terbatas sekali wawasan materi pengetahuan umumnya kami sampaikan, tapi kami berharap dengan sedikit bisa memperoleh banyak. Betul sekali, iya. Hal-hal yang penting, yang krusial ya Bu, yang perlu kita sampaikan. Berharap anak-anak kita dari Paskibraka ini dapat memperluas sendiri begitu ya, karena tadi keterbatasan kita terhadap waktu pelaksanaan dari diklat ini sendiri. Nah, lalu dalam pelaksanaan diklat ini lembaga instansi yang terkait yang ikut terlibat dalam kegiatan diklat ini apa saja ini Bu Kabid? Untuk membantu terlaksananya kegiatan ini sangat banyak SKPD yang terkait Bu Meli. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut itu dengan bagian umum terkait dengan tempat yang akan dilaksanakan prosesi pengukuhan. Tempat diklat kita di mana Bu? Tempat diklat kita di Binaloka, Hutan Kota Pleharidan. Itu salah satu Bu Nelly. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia sangat membantu terhadap pelaksanaan karena sudah memperkenankan lah memberikan fasilitas tempat untuk terlaksananya diklat ini. Juga bagian keprotokolan kemarin di dalam acara pembukaan dan nanti pengukuhan terlibat Kesbangpol. Itu mulai dari awal Dinas Pendidikan dan Kominfo juga sebagai dokumentasi dan peliputan. Iya. Oke. Lalu pelatih tahun ini ada 3 lembaga yang kami libatkan. Itu dari TNI, dari Polri, Polres Tanah Laut, Perwakilan Polres Tanah Laut, dan dari PPI. Pasca. Iya. Purna Paskibraka Indonesia Tanah Laut. TNI, Polri ya, Polri dan PPI. Ini satu-satu ya Bu ya dari TNI. Dan ada 2 pendamping pembantu pelatih itu dari PPI kami ambil putra putri. Dari PPI. Iya. Dengan kondisi ini yang setiap hari kan Bu ya, yang setiap hari terlibat di situ gitu. Nah, dengan kondisi formasi kita yang seperti ini dan pelatih serta pembantu pelatih, para pendamping itu kita berharap pelaksanaan diklat ini dapat berjalan dengan baik dan efektif ya Bu ya. Amin. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan pada saatnya nanti para pasukan pengibar bendera kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita juga berharap nih dukungan dari orang tua ya Pak, dari sekolah, dari masyarakat, dan doa restu juga nih. Iya, yang penting doa restu juga. Warga Tanah Laut. Iya. Nah, kemudian ini terkait dengan, karena ini kan kayaknya harinya tuh sakral kan Mbak ya, orang menganggap itu adalah hari yang sakral. Kemudian para pasukan pengibar bendera ini juga adalah orang-orang pilihan yang memang menjadi sorotan begitu ya semuanya. Nah, selain daripada ditempa dari fisik tadi Bu ya, kemudian juga ada pengetahuan lain. Ini katanya mungkin di luar nalar gitu ya. Ada upaya-upaya khusus gitu oleh Dispora untuk menguatkan mental spiritual dari kawan-kawan Paskibraka. Bagaimana ini Pak? Memang ada rencana gitu Bu ya. Nanti juga ada sholat hajat ya Bu ya, juga direncanakan. Artinya meminta doa juga betul sekali. Kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga doa restu dari seluruh warga Tanah Laut. Mudah-mudahan penyelenggaraan kegiatan Paskibraka ini, pengibaran bendera baik saat penaikan dan turun bendera itu mudah-mudahan sukses dan lancar. Amin. Berjalan dengan lancar. Dan anak-anak kita juga berada dalam kondisi yang sehat, diberikan kekuatan, diberikan kekuatan. Kondisi seperti ini. Iya, betul sekali. Nah, makanya itu ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui nih Pak ya, bagi masyarakat, orang tua begitu. Jadi bukan hanya sekedar ditempa secara fisik gitu ya, tapi kita juga berupaya karena memang tugas kita berusaha dan berdoa gitu Pak ya. Betul. Tapi tetap hasilnya kita serahkan kepada pelaksanaan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Kita berharap ya, berdoa mudah-mudahan kita dapat menjalankan tugas-tugas ini dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Oke, baik. Di berikutnya nih Pak, pas
pasca menjadi paskibraka ini. Nah, anak-anak kita ini diapakan begitu? Iya. Oke, silakan Pak Kadis. Paskibraka ini menghasilkan pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang punya wawasan kebangsaan yang tinggi dan handal. Diharapkan setelah mereka menjadi alumni paskibraka, sepak terjang mereka tidak hanya cukup terhenti sampai di situ. Pertama, diharapkan mereka bisa mencari atau bisa menjadi contoh di sekolah mereka terkait dengan kehandalan mereka. Terus yang kedua, kami harapkan juga mereka bisa mencari atau bisa memilih jalan hidup masuk di lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga mereka, baik bisa di TNI, Polri, ataupun lembaga-lembaga lain yang memang memerlukan kehandalan mereka tadi. Tapi ini tentunya juga terkait dengan keinginan dan kemauan mereka, mau jadi apa mereka nanti setelah paskib. Tapi kita terus membina, terus membackup, dan juga kita mengharapkan para alumni kita ini bisa menjadi contoh di sekolah mereka, dan bisa mencari juga kader-kader adik-adik mereka yang memang layak dan patut untuk menjadi anggota paskibraka berikutnya. Bakal calon untuk tahun berikutnya. Iya, betul sekali. Nah, lalu tadi sudah ditempa dengan berbagai cara, materi dan lain sebagainya. Pasca pasukan pengibar bendera ini, apakah ia mendapatkan atau memperoleh atau memiliki begitu Pak keistimewaan tersendiri begitu setelah dia diterjunkan atau dilepas kembali ke sekolahnya begitu? Mungkin ada semacam penghargaan atau rekomendasi atau apa begitu? Sertifikat aja ya. Boleh Ibu Kabid boleh menyampaikannya. Silakan Bu Kabid. Karena mereka yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat kabupaten khususnya ini adalah putra-putri terbaik. Dari pemerintah daerah melalui Dispora akan memberikan sertifikat sebagai penghargaan kepada mereka. Dan tahun ini kami juga mengupayakan untuk memberi reward kepada mereka dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan pembelajaran lah ke luar daerah. Nah, dan ini masih kami upayakan, karena di dalam anggaran awal itu memang tidak ada. Dan kami kemarin sudah berupaya untuk menaikkan lahan staf di anggaran perubahan, mudah-mudahan nanti bisa lah. Tidak bisa jauh di dekat-dekat sini. Yang tidak bisa di luar, karena daerah di luar kota bisa gitu. Adik-adik kita yang menjadi perwakilan paskibraka ini banyak yang jangankan ke luar daerah, keluar dari tanah laut aja banyak yang belum pernah. Luar biasa Kemarin itu kan yang kita ke provinsi itu dari Kurau, dari Jorong, dari Plehari dan dari Bati-Bati. Ada 2 malah kada pernah ke Banjarmasin. Nah, itu. Dan mudah-mudahan lah jadi mereka satu kebahagiaan. Mereka dikirim ke Banjarmasin kemarin itu katanya sangat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka, bertemu dengan orang-orang ini seperti ini gitu ya. Dan mereka bertemu dengan orang-orang hebat di sana. Iya betul sekali ya. Oke, sebuah kebanggaan. Kita berharap mudah-mudahan dalam hal ini juga pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada SKPD yang berkompeten ya Bu untuk memberikan alokasi dana untuk mereka meningkatkan wawasan dalam pembelajaran keluar daerah gitu ya, dapat dilaksanakan ya. Karena sangat besar ya pengaruhnya terhadap penghargaan kepada para pasukan pengibar bendera kita.
Ya rekan-rekan, saya ingin sedikit nih Bu ya. Oke. Ini terkait ya, sudah panjang lebar terkait proses dari Paskibraka Bu ya. Tapi ya saya ingin tanyakan nih, ada beberapa masyarakat yang bilang bahwa kalau menjadi Paskibraka nanti akannya mudah punya peluang yang lebih daripada orang-orang biasa untuk masuk akademi kepolisian, kemiliteran. Dan sertifikat yang diterbitkan oleh Dispora sendiri, apakah ini berpengaruh sangat dengan hal seperti, karena banyak di masyarakat orang-orang tua juga bilang Ikam masuk Paskibraka aja, Ikam nyaman masuk polisi. Nah, itu ya. Pak Kadis silakan Pak. Jawabnya ya benar. Iya. Sebenarnya itu memang ada anggapan seperti itu di masyarakat. Tapi yang jelas orang-orang yang sudah pasca Paskibraka mereka punya dasar, dasar kemampuan. Artinya kesamaptaannya bagus, baris-barisnya sudah bagus, betul. Fisiknya tertempa, wawasannya bagus, dan itu sebenarnya nilai positif. Sudah nilai positif, sudah nilai tambah bagi mereka ya. Iya. Artinya pada saat mereka masuk ke lembaga itu tidak banyak lagi yang memang mereka harus belajar. Nah itu yang nilai positif pertama. Sebagai modal awal lah. Iya. Nah terus juga memang ada beberapa alumni kita Paskibra yang memang menempuh jalur ya ke kepolisian, TNI. Nah sebenarnya ini sebagai bukti nyata bahwa mereka itu kemampuannya sudah teruji. Iya. Nah terkait kalau misalnya ada ini jalan tol untuk sana, ya ini masih belum ada pembuktian ilmiah. Masyarakat seperti itu ya. Yang jelas mereka sudah, karena setelah ditempa dengan latihan Paskibraka, leadershipnya juga. Iya, mereka punya sudah kemampuan dasar yang diperlukan untuk menjadi sebagai, karena tempaan di diklat tadi ya Pak ya. Itu manfaat yang ilmu dasar paling sudah dapat. Iya, kali aja mungkin ada sinergi dari institusi dengan Dispora gitu loh. Kayak sertifikasi ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya. Iya, betul. Tapi memang benar Bu, memang banyak anggota-anggota Paskib kita itu yang mereka itu tembus dan masuk TNI, polisi. Nah, apakah mereka itu merupakan penghargaan terhadap sertifikat? Ini sebenarnya belum ada pembuktian ilmiahnya. Iya. Tapi kalau kemampuan dasar mereka memang mumpuni sudah Bu. Nah itu. Iya. Keistimewaannya ya itu tadi. Karena syarat fisik juga sudah terpenuhi juga ya. Artinya mereka tidak begitu sulit lagi untuk menyesuaikan pada seleksi itu. Betul. Mereka sudah ditempa di dalam Paskibraka. Nah seperti itu. Mungkin dari kepolisian pun akan lebih mudah nantinya melatih mereka. Oke. Iya, baik. Mulai tahun 2020 Pak ada Kepres atau Perpres ya yang menyebutkan bahwa pasca 51 2020 ya tahun 2022 tentang yang dulu kan belum ada nih pasukan pengibar bendera ini. Setelah selesai maka dia juga akan dilantik menjadi duta Pancasila. Iya, ini bagaimana ini Pak? Boleh disampaikan Bu. Oke, silahkan Pak Bu Kabid. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 251 tahun 2022, memang kemarin kami ada koordinasi dengan Kesbangpol, mereka yang merekrut alumni daripada Paskibraka ini menjadi duta Pancasila. Dan ini sudah diawali dengan alumni Paskibraka yang tergabung di dalam organisasi PPI, Purna Paskibraka Indonesia, itu sudah menjadi duta Pancasila yang direkrut oleh Badan Kesbangpol. Oke. Berarti mereka akan mendapatkan dua lembaga ya, dua kegiatan gitu. Iya, dua kegiatan. Lalu untuk menjadi duta Pancasila dari pasukan Paskibraka ini, persyaratan apa yang harus mereka lalui lagi, Bu? Kalau dari Kesbangpol itu merekrut dari PPI. Alumni dari Paskibraka. Nah, untuk persyaratannya sebagai duta Pancasila mungkin itu yang lebih menjadi ranahnya Kesbangpol. Iya, maksud saya kalau di dalam tahun 2020 kemarin dalam materi kita diwajibkan dari BPIP ya. Dari BPIP itu ada semacam tes duta Pancasila sendiri. Apakah tahun ini masih ada seperti itu, Ibu? Untuk tahun ini belum ada, cuma kemarin ada diklat.
diklat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan terkait dengan pengrekrutan Duta Pancasila itu. Oke, iya baik di sana berarti ya. Jadi selain mereka nanti menjadi PPI ya, mereka juga menjadi Duta Pancasila ya, para paskibraka ini. Iya, baik. Kemudian di akhir-akhir ini Pak, di terakhir ini pelatihan diklat paskibraka ini akan dilaksanakan selama 10 hari, termasuk dengan pada hari pelaksanaan ya Pak. Hari hanya, iya. Nah, lalu pengukuhan itu dilaksanakan pada hari apa, oleh siapa begitu Pak? Ya. Tanggal 15 ya. Oh ya. Pengukuhan direncanakan ini pada tanggal 15 Agustus. Dan mudah-mudahan Bapak Kepala Daerah kita, Pak Bupati bisa mengukuhkan para peserta paskibraka kabupaten kita pada hari Senin ya, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Jadi dengan dikukuhkannya sebagai pasukan pengibar bendera, mereka secara resmi sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera tersebut. Iya, artinya setelah dikukuhkan berarti mereka lulus dan diakui secara sah gitu ya. Betul, diakui secara sah menjadi pasukan dari calon menjadi. Iya, jadi calon menjadi anggota paskibraka yang sudah benar-benar sah begitu. Nah, dalam perjalanannya begitu, adakah mungkin pengalaman nih Pak ya, mungkin adakah mungkin ketika pengukuhan gitu ada anggota kita yang mungkin tidak dikukuhkan karena sesuatu dan lain hal, salah satunya mungkin karena tidak memenuhi penilaian atau bagaimana Pak pengalamannya? Ya, selama ini tidak pernah terjadi ya Bu Kabid ya. Alhamdulillah para siswa kita yang sudah didiklatkan paskib semuanya dapat dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera kita untuk di kabupaten. Dan alhamdulillah tidak ada yang tertinggal. Nah, semua ikut dikukuhkan. Iya, ini membuktikan bahwa upaya-upaya dari Dispora sendiri, kemudian para pelatih, pendamping dan semua lini yang terkait gitu ya, bekerja dengan maksimal gitu Pak ya. Bekerja dengan maksimal sehingga semua calon anggota paskibraka dapat dikukuhkan ya menjadi anggota paskibraka Kabupaten Tanah Laut. Baik, kita gue sekali lagi. Kita belum dengar juga nih suara pendengar kita di 0811 5012 304. Iya, sih ada sedikit mengganjal nih Bu ya. Iya. Mohon maaf kalau saya salah untuk mempertanyakan hal ini. Jadi paskibraka juga gitu. Enggak pendek Bu. Ini terkait nih mungkin padahal hal yang saya sampaikan ini mungkin mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu ya. Namun bagaimana antisipasi mungkin dari Dispora sendiri terkait hal mungkin setelah akan finishing nih Pak. Akan finishing, namun ada hal-hal yang mungkin dari keanggotaan tersebut berhalangan ataupun sakit ataupun yang tidak kita inginkan terjadi. Bagaimana antisipasi dari Dispora sendiri terkait mungkin cadangan, apalagi sekarang kan lagi viral banget Bu. Yang kemarin ada berita di daerah Sumatera bahwa ada cadangan, ada titipan segala macam. Jadi bahwa ini sebenarnya mampu, tapi ada hal-hal seperti itulah. Jadi bagaimana antisipasi dari terkait ini Pak? Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Sangat menarik dan memang kadang-kadang menjadi pertanyaan masyarakat juga. Terkait dengan adanya ketidaknyamanan misalnya atau adanya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Nah, dari awal memang kita semua tim yang terlibat dalam seleksi Bu, kita konsisten, tidak ada titipan-titipan. Artinya kita pengen memilih yang terbaik dari yang baik. Baik dari aspek kesehatannya, baik dari aspek wawasan kebangsaannya, aspek budaya daerahnya, semua yang kita ambil itu yang terbaik. Dan alhamdulillah tidak ada yang menitipkan juga. Jadi suatu kebanggaan juga bagi daerah kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita memilih yang terbaik baik dari aspek
tinggi badan, berat badan, aspek kesehatan. Mudah-mudahan juga kita minta doa kepada masyarakat jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Di dalam tim diklat juga ada tim kesehatan, juga yang selalu monitoring standby, selalu standby setiap hari. Jadi kalau ada sakit sedikit bisa langsung diobati. Dan mudah-mudahan pilihan tim seleksi memilih yang terbaik, tidak hanya terbaik secara kemampuannya, juga terbaik dari aspek kesehatannya. Jadi ini mudah-mudahan tidak menghambat acara prosesi pengibaran bendera tersebut. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada. Kita sudah berada di penghujung nih Pak. Kalau berbicara soal paskibraka tentu sebuah hal yang sangat menarik momentum yang sangat bersejarah. Setiap tahunnya sakral ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang harus kita perbincangkan, yang harus kita maknai. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat kita, dapat meningkatkan peran serta bagi masyarakat kita untuk mendukung ya para pasukan pengibar bendera kita ini menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Ya, baik, untuk yang terakhir Pak, sebagai statement closing nih Pak, silahkan. Kami atas nama jajaran Dinas Kebudayaan Olahraga yang dipercaya dan menjadi tupoksi kami dalam menciptakan, mendidik kader-kader anggota Paskibraka melalui diklat, mohon doa restu kepada seluruh masyarakat laut, seluruh para pejabat yang ada di daerah, termasuk pimpinan daerah kita. Mohon dukungan, mohon doa restu, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera yang dilakukan oleh anggota pasukan Paskibraka kita di Kabupaten Tanah Laut ini. Doa restu dan dukungan ini sangat berarti bagi mereka-mereka yang nanti akan tampil pada acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Doa selalu dari masyarakat ini akan sangat membantu mereka. Oke. Saya rasa merinding begitu ya. Kita berharap benar-benar Pak doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka penyelenggaraan Paskibraka ini agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar ya Pak, tidak ada halangan dan rintangan ya. Dan kita pun sudah berupaya dengan maksimal ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Terima kasih Pak Nahrin, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut atas kehadiran di Studio 1 Tuntung Panang FM. Ibu Haji Waidah, terima kasih. Selamat bertugas Pak, semoga lancar semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.